Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo guys, Kami dari kelompok 4. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi di Sudirman CFD, yeay. So, hari ini kita bakal tanya-tanya nih ke beberapa orang di sini mengenai topik pembicaraan kita, yaitu polusi dan juga penggunaan transportasi. Oke, kenalan dulu nggak sih? Oh, boleh ya. Dari saya Kizia Putri dari absen 24. Dan saya Alimatul Zahra, absen 4. Saya Delion Tanabari, absen 2. Saya Amelia dari absen 5. Tuh tempat biang. Asik, asik, asik. Mau join Zara? Mau join? Ini Adil nih, biasanya ini Adil. Gak jaket Del. Ampun Bu, sepuh. Oke guys, karena banyaknya kejadian yang tak terduga, jadi kami pindah tempat ke sini. Kami akan melanjutkan tentang faktanya kualitas udara di Jakarta memang seburuk itu, di mana pada bulan Maret 2023 telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sekitar 119.734 kasus di ibu kota yang menderita ISPA. Dan pada periode April sampai bulan Mei telah mengalami penurunan. Tapi siapa sangka di bulan Juni 2023 justru mengalami kenaikan lagi, di mana totalnya itu sekitar 102.375 kasus. Kualitas udara di Jakarta pagi ini di bulan September, yaitu khususnya di tanggal 12 September 2023 telah mencetak rekor sebagai polusi udara terburuk di Indonesia. Ini berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada Selasa 12 September 2023 yang terungkap bahwa indeks kualitas udara di Jakarta sebesar 152. Data ini kami ambil dari situs databox.katadata.co.id. Sekian, terima kasih. Halo. Karena aku sudah mikir kalau kakak itu 11, aku ini siapa? Dea. Oh Dea. Oh Kak Dea. Tadi aku tanya tentang warna pink-pink sebelah sini ya nggak sih? Oh, pink-pink ini apa sih? yang ada bawa keluarga juga boleh sih. Di bawah masalahnya silakan. Silakan buat mencegah gitu ya. Iya, itu juga ada gambarnya. Terus oke, ini kan berarti seputar tentang kesehatan ya. Kakak tahu apa sih tentang polusi yang sekarang ini kira-kira? Ini nggak berkembang ya? Karena masih parah banget ya. Nah, Sampai kayak oke gitu. Terus ada nggak sih perubahan maksudnya kayak perubahan kehidupan kakak? Misalkan setelah polusi ini terus pakai masker atau kayak pembatasan untuk pergi keluar rumah gitu, atau ada atau enggak? mungkin masker perlu ya. Kalau kan sekarang Masih ada makanan, sensitif, masih ada kuenya sama kopi, boleh loh Terus diambil. selanjutnya nih tentang penyakit yang lagi marak sekarang gara-gara polusi kan, itu yaitu apa sih kakak tahu tentang ISPA ini? kayak penyakit pernafasan gitu. Iya benar. Pernafasan. Mungkin aku juga kena ya. Aku sering Ini bener nih kuenya ada yang mau Tapi udah ngambil. pernah cek ke dokter Ada kan? kue, kayak bersihin pagi aja. masih ada kue banyak banget, ada banyak lumayan sama kopi. Menurut kakak bakal berpengaruh, saya bakal terus kayak gimana sih cara menjaga polusinya supaya nggak semua orang tuh Boleh sini. Mungkin bisa kurangi kendaraan umum, gas, asap rokok dikurangi. terus penggunaan transportasi ini kakak biasanya udah sering apa kesini tuh naik apa gitu? Aku masih pakai kendaraan pribadi, naik mobil. Oke,
Tapi emang biasanya naik mobil atau jalan-jalan tuh naik transportasi? Jarang banget naik mobil. Ayo ada kue, ada kopi, Oke, jadi menurut kakak kalau transportasi umum ini bisa mengurangi polusi? Bisa sih, karena kan orang-orang kan kayak satu mobil bisa bawa satu kan satu mobil bisa kayak 20-an orang. teman-teman jangan lupa pelayanannya tolong dibagi ya ke kalau ketemu di jalan nanti ketika balik ke kantor tolong dibagikan. Terus ada lagi nggak ya teman-teman mau nanya? Jarum. Cukup itu aja. Terima kasih guys. Thank you ya Tadi semua siapa hadir. Jangan lupa ya hari Selasa kita ada wawancaranya hari rapat di ini. kantor. Pokoknya lain kali kita naik MRT atau Ya tanggal 17 kita ada Oke, acara terima kasih, kantor guys. kita wajib. Info nama saya Kamel, teman saya Zahra. Kalau boleh tahu nama bapak siapa? Nama saya Pangeran, tugas saya di Satpol Bilang Cibinong Melayu. Tugas pengamanan KPKB di Tamrin Sudirman. Jadi yang pengen kami tanya itu menurut bapak polusi di Jakarta akhir ini kayak gimana Pak? Polusi Jakarta memang situasinya cukup panas ya, panas, panas sedikit, banyak polusi yang ada di sekitar kita. Harapan saya ya mungkin masyarakat agar lebih banyak hati-hati saat keluar rumah. Soalnya dengan penggunaan masker gitu. Ya dengan menggunakan masker, ya mungkin dengan upaya-upaya apa yang kita bisa lakukan di rumah atau di lingkungan untuk mengurangi polusi udara. Menurut bapak sendiri dampak polusi udara yang sebenarnya agak parah ya di Jakarta ini dengan langitnya udah nggak biru lagi itu dampak ke masyarakat apa? Dampaknya ke masyarakat ya mungkin banyaknya bisa kita lihat ya, mungkin kita bisa lihat di puskesmas, rumah sakit mungkin banyak karena perubahan iklim mungkin juga ya salah satunya yang kita bisa lihat dampak ke masyarakat. Kalau menurut bapak sendiri penggunaan transportasi umum di Jakarta tuh masih kurang atau udah cukup baik? Kalau dibilang kurang, ya enggak juga ya, cukup baik juga enggak. Ya kita coba mungkin pemerintah juga masih berusaha untuk lebih meningkatkan transportasi yang memakai energi listrik ya. Mungkin itu juga salah satu untuk mengurangi polusi udara. Oke, untuk yang terakhir Pak, mungkin Bapak bisa kasih tips kepada masyarakat lainnya agar lebih berhati-hati terhadap polusi udara ini seperti apa Pak? Ya itu mungkin yang tadi saya ucapkan, mungkin salah satunya penggunaan masker. Ya, penggunaan masker. Yang kedua, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi? Betul. Ya, contoh mungkin di rumah ada kegiatan-kegiatan hijauan atau lain-lainnya yang sifatnya mungkin untuk membantu lingkungan. Aku ada sedikit pertanyaan lagi. Apa ada regulasi yang sementara gitu dari pemerintah tentang pencegahan di polusi yang makin marak ini? Terus menurut Bapak kan kerjaan Bapak ini mengamankan, melindungi dan juga kayak ya udah saya kayak memperbaiki kondisi kayak tata tertib di sebelah di daerah ini gitu kan, di beberapa wilayah. Pekerjaan Bapak tuh apa sih relevansinya dengan yang sekarang polusi ini, dan apa sih pemerintah kerjakan sekarang gitu yang Bapak tahu? Oke, mungkin salah satunya ya kami di sini satu PP adalah penegak peraturan daerah ya, masalah transitum. Mungkin untuk salah satunya untuk mengurangi polusi adalah ya kita tetap menjaga kebersihan, dilarang buang sampah, ya, membakar apalagi ya, karena itu salah satu akibat polusi udara. Ya, itu salah satunya dari kita mungkin pemantauan di lingkungan terkait dengan pembakaran sampah. Oke. Saya punya satu pertanyaan lagi buat
Kan kita lagi di CFD nih Pak kebetulan. Terus kayaknya emang kalau lagi polusinya lagi jelek gini tuh emang bagus olahraga sih ya biar badan makin sehat. Benar. Bapak nih antusiasmenya gimana nih masyarakat untuk ikut CFD, kayaknya pada semangat banget ikut olahraga hari ini. Memang alhamdulillah ya masyarakat kita sangat semangat untuk mengikuti kegiatan olahraga. Memang CFD bukan hanya di kampung Sudirman aja sih. Coba nanti kalian coba ke lokasi ruang mungkin kalau di daerah Bekasi itu Sumaraipon, ya kan? Ya alhamdulillah untuk kegiatan olahraga ini juga di samping menjaga kesehatan mungkin salah satunya untuk menambah silaturahmi dan Oke, makasih Pak. Makasih banyak ya Pak. Gimana perasaannya udah? Oh, nanya bocil lagi Pak. Bocil apa? Katanya kamu belakangan ini sering sakit Batuk-batuk. Batuk nggak? Pilek nggak? Kayaknya kita waktu itu juga sempat batuk pilek nggak sih? Ingat nggak pas lagi zamannya pilek batuk kan? Banyak juga di kelas kita kan yang kena, kayak yang ngerasain pilek batuk. Oh, sampai tisu iya, tuh. benar. Banyak banget yang di tisu. Iya, Ini tuh salah satu dampak dari polusi juga yang terjadi di sekitar kita. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Delia dengan Oh, Kakak Pagi. Aku mau nanya-nanya dong Kak soal polusi di Jakarta. Menurut Kakak gimana nih tanggapan polusinya? polusinya sekarang benar-benar parah banget karena mungkin dari musim kemarau juga yang berkepanjangan dan juga kendaraan-kendaraan yang makin bertambah setiap tahunnya. Kemarau itu benar-benar parah banget buat kesehatan paru-paru pernapasan. Menurut Kakak dampaknya, kan tadi Kakak nyebutin kayak dampaknya. Dan menurut Kakak itu kayak solusinya gimana sih biar polusi ini turun? Mungkin apa ya, dari Jakarta juga lebih sering dikurangi untuk menggunakan transportasi pribadi gitu. Terus satu lagi Kak, menurut Kakak penghijauan di Jakarta itu udah apa ya, kayak gimana ya kata-katanya, udah mencukupi atau belum penghijauan? Menurut saya sih dari pendapat saya udah lebih baik sih sebenarnya. Contoh kayak di Temanggung sekarang banyak pinggir-pinggir jalan Bogor juga di taman-taman kota gitu ya, udah banyak gitu. Banyak. Makasih banyak ya Kak alasannya. Jadi itu dia guys, tentang kayak kita kan udah wawancarain beberapa orang, terus juga udah nanya tentang polusi, beberapa tentang dampak, terus penyelesaiannya, penghijauannya, semua masalah yang terkait dengan polusi, ya guys ya. Benar banget. Antusias di sini jujur li kayak gue jarang pernah nggak pernah kesini, paling orang tua doang. Terus kayak ternyata serame itu dan sebanyak itu orang yang mau jalan pagi. Tapi ya balik lagi, kalau polusinya juga nggak mendukung, dan menurut gue jadi kayak apa ya, kayak ada sedikit bukan gak bermanfaat tapi berkurang gitu manfaatnya. Karena kan biasanya kita kalau jogging atau itu kan nyari sinar matahari, Iya, benar-benar. biar masuk ke tubuh kita jadi lebih sehat dan lain sebagainya kan, karena vitamin D itu penting. Terus tapi karena polusi makin Parah banget ya. parah, dan tadi kita juga ngeliat kayak jadinya mendung dan gak ada sinar matahari, jadi kayak menurut gue agak mengurangi dari si manfaatnya olahraga ini gitu. Jadi yuk guys, kita gunain kendaraan umum, kurangi merokok. Kalian tuh jangan merokok tuh jangan deh, udah. Terus memperbanyak penghijauan di Jakarta. Yuk kita tanam-tanam di dekat rumah Bener. kita. Tuh, ada lagi nggak udah? Cukup sih. Terus kalau masalah transportasi, gue udah cukup ngeliat tadi pagi-pagi juga banyak. Kayak ini kita sengaja kita kan ngambil- tadi Iya. sempet naik kereta juga ya. Jadi kayak menurut gue ternyata hari Minggu masih banyak orang yang masih pakai transportasi umum. Kan biasanya gue kira itu rata-rata orang yang naik transportasi umum buat kerja, terus Iya. kepentingan-kepentingan kayak gitu kan. Ternyata di hari libur pun mereka banyak yang masih pakai transportasi umum. Mantap. Gimana Meng? Hari ini. Tadinya mau wawancara siapa? Kucing. Tadi mau wawancara kucing, terus anak kecil, tapi anak kecilnya
lampu udah dingin. Itu Meng. Gak gitu dong. Udah masih. Hai. Jadi kita udah selesai ngambil data-data dari berapa narasumber tadi? 5 lebih. 5 lebih cuman yang kerekam 3. Iya bener. Kita udah banyak banget wawancara cuman yang kerekam 3. Nanti durasi terlalu panjang guys. Iya, jadi kita sudah menyimpulkannya juga. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman dan pemirsa sekalian. Apa kayak gitu? Pokoknya Amel mau naik apa, Meng? Naik pulang TJ. Naik TJ. ya, kita naik Buat kereta. biar kita tuh mengurangi polusi. Bener. Mantap, kita cuma mengurangi polusi ya kan. Mulai dari diri kita Nggak sendiri. cuma gimmick aja wawancara, tapi yang ngelakuin wawancara nggak pakai transportasi umum. Mantap. Mulai dari diri sendiri dulu. Pakai semboyan. Apaan Makasih ya tuh? guys. Udah nonton? Mari gunakan transportasi umum demi mengurangi polusi udara. Meng kasih tau Meng, ntar banyak orang atau enggak di dalam ini ya? Iya, satu. Siap. Oke. Dadah Meng. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Meng.